106 FM Mercury, sahabat, di pukul 11 seperti yang sudah saya sondikan pada Anda, ada perbincangan saya di Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya, sahabat. Selama kurang lebih 1 jam ya, perbincangan ini bisa Anda nikmati juga melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercury.fm. Anda bisa menikmatinya secara streaming, dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali nantinya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96, sahabat. Di Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya yang merupakan special talk show di peringatan World Kidney Day, sahabat, dengan tema adalah Kidney Health for All. Ini sudah hadir di studio untuk membahas tema tersebut ya, dari Rumah Sakit Darmo Surabaya ada Dr. Shirley Intanwati. Beliau merupakan spesialis patologi klinik, magister ilmu biomedik. Apa kabar, Dok? Selamat siang, kabarnya baik, Mbak Yanti ya? Ya, terima kasih sudah hadir Dr. Shirley untuk bisa memberikan kita edukasi dan juga informasi seputar tema di peringatan World Kidney Day ini bersama dengan Rumah Sakit Darmo, sahabat. Sebelum kita membahas terkait dengan kesehatan ginjal, kita pengen tahu terlebih dahulu apa sih, Dok, yang melatar belakangi peringatan dari World Kidney Day ini supaya sahabat-sahabat Mercury lebih paham lagi, dan juga sahabat Darmo ya, Dok ya. Seperti apa, Dr. Shirley? Baik, jadi sahabat Mercury ya, ini World Kidney Day kita di tahun 2024 ini tepatnya jatuh pada tanggal 14 Maret 2024, hari Kamis ya. Dan tema yang diangkat secara global itu adalah Kidney Health for All. Di mana di sini ingin memfokuskan adanya setiap orang itu benar-benar mendapatkan akses yang sama, dapat mendapatkan akses yang sama dalam hal mendapatkan pemeriksaan screening untuk deteksi dini, lalu kemudian untuk diagnosis yang lebih dini, dan mendapatkan penanganan lebih lanjut apabila terjadi kelainan atau penurunan dari fungsi ginjalnya. Diharapkan dengan kampanye World Kidney Day di bulan Maret ini, kita semua bisa sama-sama mengkampanyekan pentingnya kesehatan ginjal ini untuk semuanya, sehingga temanya adalah Kidney Health for All. Harapannya di seluruh penjuru dunia, di berbagai negara dan di pelosok-pelosok ini sudah memiliki akses yang paling tidak lebih merata dan sama, baik dari informasinya, akses ke fasilitas kesehatannya, akses ke dokternya nanti, dan akses untuk ke penanganan atau terapi lebih lanjutnya gitu. Supaya paling tidak para pasien ini bisa mendapatkan layanan yang lebih baik lagi, gitu ya, Dok, ya, untuk kesehatan ginjalnya ini, sahabat. Untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Rumah Sakit Darmo di peringatan World Kidney Day itu apa saja sih, Dok? Nah, setiap tahunnya World Kidney Day ini kan akan diperingati di bulan Maret ya, cuman tanggalnya kan beda-beda. Nah, itu partisipasi dari Rumah Sakit Darmo untuk mendukung World Kidney Day itu bisa kita seperti edukasi ya, seperti di siaran radio siang ini ya. Terus bisa ada health talk yang kita adakan di Rumah Sakit Darmo. Lalu kemudian ada misalnya kita acara dengan para penderita hemodialisis yang menjalani terapi cuci ginjal yang di Rumah Sakit Darmo. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena dalam mendukung atau mensupport program dari World Kidney Day tahun ini, yaitu pemerataan untuk akses mendapatkan layanan pemeriksaan screening deteksi dini untuk kelainan ginjal, kita juga mengadakan yang namanya paket pemeriksaan screening kesehatan ginjal, baik yang sehat walafiat tanpa ada riwayat penyakit apapun, atau mereka yang memang sudah memiliki riwayat kesehatan penyakit, misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi, atau diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, itu kita menyediakan paket screening pemeriksaannya, begitu. Nah, itu kan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Darmo untuk mensupport di peringatan World Kidney Day ini dengan tema besarnya adalah Kidney Health for All. Kita membahas terkait dengan ginjalnya ini, Dok. Fungsi dari organ ginjal itu sendiri, mungkin kita menyamakan persepsi ya, Dok, ya. Itu seperti apa sih, Dok, supaya sahabat-sahabat Mercury dan juga mungkin sahabat Darmo juga supaya lebih paham lagi terkait dengan kesehatan ginjalnya, Dok. Seperti apa, Dok? Jadi gini, kalau ada survei ya, menyebutkan bahwa sebagian besar itu orang kalau ditanyai jantungnya di mana, mereka tahu. Ada berapa jantungnya? 1. Fungsi jantungnya apa? Mereka tahu. Paru-parunya di mana? Tahu. Tapi giliran ditanya ginjalnya di mana? Tahu nggak, Mbak Yanti?
Pokoknya di daerah perut gitu Nah, aja dok ya. Taunya ginjal gitu itu ya, Dok? memang iya betul. Jadi banyak itu yang lupa akan tentang ginjal ini. Jadi ginjal kita ada dua, kanan dan kiri. Posisinya itu di punggung bawah gini, bagian belakang. Nah, itu tempatnya ginjal kita. Ya, ya. Nah, kalau orang-orang taunya fungsi ginjal itu hanya menyaring racun-racun lalu dikeluarkan lewat kencing. Tapi ternyata itu ya fungsi ginjal, betul itu fungsi ginjal. Tapi bukan hanya itu saja loh fungsi ginjal kita sebenarnya ya. Ya. Jadi selain utamanya memang sebagai kayak saringan, kalau saya sering menjelaskan kepada pasien-pasien, ginjal kita ini kayak saringan, lalu darah yang mengalir di seluruh tubuh kita itu akan lewat ke ginjal itu disaring, yang nggak perlu-perlu ini akan dikeluarkan bersama dengan urin kita atau air seni kita, sehingga darah yang kembali bersih tadi akan kembali lagi ke seluruh tubuh. Otomatis kalau ginjal kita rusak, saringannya rusak ya, yang kotor-kotor tadi akan masih Kebawa terus beredar lagi. lagi. Nah, itu satu. Tapi ada fungsi ginjal yang lainnya. Ternyata fungsi ginjal kita itu juga mengatur tekanan darah kita. Jadi kalau fungsi ginjalnya terganggu, tekanan darahnya bisa juga terganggu. Yang berikutnya lagi itu yang nggak kalah pentingnya adalah ternyata ginjal kita itu juga memiliki peranan dalam kesehatan tulang karena mengatur dari vitamin D dan sebagainya. Ada kalsium juga yang diatur oleh ginjal. Lalu ada juga fungsi ginjal ini menghasilkan yang namanya hormon eritropoietin. Lah hormon ini mutlak dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dia bisa terjadi yang namanya anemia atau kekurangan darah. Kenapa? Darahnya nggak hilang kemana-mana, tapi karena memang hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal itu berkurang, sehingga otomatis produksi sel darah merahnya juga berkurang. Jadi dia bisa jatuh ke dalam anemia. Dan juga ginjal kita itu memiliki peranan dalam mengontrol keseimbangan elektrolit, keseimbangan cairan kita, keseimbangan pH asam basa kita. Sehingga kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal bisa bengkak. Ada yang gangguan elektrolitnya, kaliumnya bisa meningkat, bisa kejang nanti pasiennya dan sebagainya. Jadi fungsi ginjal ini kita cukup banyak ya. Sehingga penting sekali para sahabat Merkuri dan sahabat Darmo untuk senantiasa menjaga kesehatan ginjal kita. Gitu. Fungsinya tuh kan cukup besar, tapi kan kalau bicara ginjal ukurannya kan kecil ya dok ya. Kecil, betul. Kecil-kecil cabai rawit gitu ya dok. Meskipun kecil tapi fungsinya cukup lumayan besar dan itu bisa dikatakan itu luar biasa untuk kesehatan kita. Kalau salah satu fungsinya tidak normal, nah itu kan bisa bermasalah. Kita bicara tentang faktor resiko dok terkait dengan gangguan ginjal. Faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan ginjal ini bisa terganggu gitu ya? Atau untuk sekarang mungkin lifestyle atau juga ada genetik. Apakah itu juga berpengaruh kalau bicara tentang kesehatan ginjal dok? Ya. Jadi kalau data dari global maupun data yang didapatkan dari Renal Registry Indonesia, jadi khusus Indonesia ya ini ya, penyebab utama dari gagal ginjal kronis itu adalah nomor satunya hipertensi. Jadi tekanan darah yang tinggi, nomor duanya adalah diabetes atau kencing manis. Itu dua penyebab utama dari gagal ginjal kronis yang ada di sini ya. Lalu penyebab yang lainnya ya bisa misalnya kelainan ginjal, kelainan bawaan. Nah, kongenital itu biasanya sudah akan terdeteksi pada anak-anak usia 5 tahun ke bawah misalnya. Atau juga ada pengaruh lainnya misalnya dari obat-obatan. Itu juga bisa ya, yang menggunakan obat-obatan anti nyeri biasanya yang secara lama tidak diatur oleh dokter, dosisnya berlebih ya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal. Batu juga bisa gangguan fungsi ginjal juga ya. Tapi utamanya adalah hipertensi dan diabetes mellitus utama terbanyak. Berarti penyakit metabolik itu ya yang menjadi penyebab utama ya dok ya. Itu yang banyak juga dan itu keduanya adalah kombinasi yang luar biasa untuk menyebabkan gangguan pada ginjal kita. Nah itu yang harus disadari. Kalau bicara tentang
kedua penyebab gitu ya atau faktor resiko hipertensi dan juga diabetes menjadi penyebab atau faktor resiko terbesar gitu ya terkait dengan kesehatan ginjal. Gangguan ginjal itu apa saja dok? Apakah hanya itu tadi yang disebutkan batu, kemudian cuci darah atau gagal ginjal? Adakah gangguan-gangguan ginjal lain yang masyarakat awam ternyata oh ini juga merupakan gangguan ginjal ya? Apa dok? Ya, jadi gagal ginjal ini kita bedakan menjadi dua. Yang akut, yang secara tiba-tiba, biasanya misalnya karena dehidrasi berat, ya. Atau yang kedua adalah gagal ginjal kronik. Kalau kita bicara kronik, ini ada durasi waktunya itu lebih dari 3 bulan. Lalu penurunannya itu pelan hingga sampai tahap yang kita sebut dengan end state atau tahap akhir, di mana fungsi ginjalnya itu sudah kurang dari 15%. Normalnya di atas 90 ya. Jadi kalau kurang dari 15 itu nanti terapinya yang akan disarankan adalah terapi pengganti ginjal, boleh transplantasi, bisa juga dengan cuci darah itu tadi. Nah, kalau sudah cuci darah untuk yang kronis, ya otomatis kita membutuhkan itu secara terus-menerus. Tapi kalau kasusnya akut, begitu diatasi, dikasih cairan, dehidrasinya teratasi, gagal ginjal akutnya bisa sembuh. Ya, tapi kalau yang kronis, kita bisa mempertahankan. Nah, ini hebatnya kalau kita melakukan deteksi dini, sahabat Merkuri dan sahabat Dharma ya. Disebutkan dengan deteksi dini, apabila kita tahu penurunan ginjal kita dari awal sudah terdeteksi, ada obat-obatan, ada terapi yang bisa dilakukan supaya penurunannya itu pasti akan terus terjadi nih penurunannya, tidak bisa dihentikan, tapi bisa diperlambat. Sehingga tidak sampai kita di usia produktif kita harus menjalani cuci darah misalnya, karena fungsi ginjal kita sudah terlalu rendah misalnya seperti itu. Jadi yang mau ditekankan sebenarnya baik di program World Kidney Day ini sebenarnya adalah utamanya akses untuk mendapatkan deteksi dini, betul gitu. Pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan baik itu tata laksananya nanti untuk pengobatan, tapi ini deteksi dini sebelum adanya diagnosis, itu yang perlu ya dok ya, upaya preventif gitu ya dalam hal ini. Itu apakah deteksi dini ini harus dilakukan untuk yang sudah memiliki riwayat, dalam artian ada keluarga yang memiliki sakit tersebut, atau semua orang bisa melakukannya dan jaraknya itu berapa lama? Apakah untuk cek kesehatan 1 tahun sekali atau seperti apa untuk deteksi dini ini bisa dilakukan sebaiknya dok? Ya, jadi gini, kalau data yang disebutkan di World Kidney Day itu, dia menyebutkan di websitenya bahwa 90% penderita gagal ginjal kronik ini tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang mengalami penurunan fungsi ginjal. 90%-nya tidak merasakan apa-apa. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu yang di atas ini ya, menciptakan ginjal kita ini 2 ya. Dan ginjal kita ini sebenarnya cukup 1 saja yang berfungsi dengan baik, itu kita tidak ada masalah, fungsinya akan tercover semuanya. Sehingga pada mereka yang misalnya mendonorkan ginjalnya, yang hidup dengan 1 ginjal tidak akan ada masalah selama ginjalnya itu benar-benar sehat. Lalu yang di atas masih lagi memberikan yang namanya kayak reserve cadangannya. Jadi ketika ginjal kita ini mengalami kerusakan, ini masih ada cadangannya yang bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya, kemampuannya supaya menutupi yang penurunan fungsi ini tadi. Makanya kelihatannya tidak nampak ya. Sehingga seringkali merasanya baik-baik saja. Tetapi begitu sudah jatuh dalam lebih dari 50% fungsi ginjal kita mengalami penurunan, nah baru di sana akan mulai muncul kreatininnya tinggi, lalu keluhan-keluhan yang terkait kesehatannya mulai muncul semua di sana. Nah, kalau kita mau bicara tentang pencegahannya, yang karena kita ingat ya bahwa yang penyebab utamanya itu kan hipertensi sama gula darah. Paling tidak kita harus memastikan tensi kita baik. Ya. Yang sudah memang penderita hipertensi harus memastikan obatnya bisa mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Harus sering cek tensinya, terkontrol apa enggak. Targetnya adalah tekanan darahnya harus terkontrol ya. Lalu yang kedua, bagi penderita diabetes mellitus juga sama, harus mengendalikan kadar gula darahnya dalam range yang harus terkontrol juga, karena ada targetnya itu. Ini harus sampai seberapa rendah gula darahnya.
Nah, paling minimal kita lakukan 2 itu. Yang lainnya bisa menjaga minum kita, jangan sampai kita kekurangan minum. Mengurangi berat badan karena termasuk salah satu faktor resiko ini obesitas. Ya, betul. Lalu kemudian mengurangi makanan-makanan yang proses food di mana kadar natrium atau garamnya itu tinggi ya. Itu tadi semuanya dijaga. Tapi kunci utamanya adalah kita mengatur tensi dan gula darah ya. Karena itu 2 itu adalah penyebab terbesar dari gagal ginjal kronis gitu. Penyakit metabolik itu yang harus diantisipasi gitu ya sahabat, karena itu penyebab tertinggi berkaitan dengan kesehatan ginjal. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya sahabat, dengan tema Kidney Health for All, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Shirley Intanwati, spesialis patologi klinik Magister Ilmu Biomedik terkait dengan tema tersebut di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya. Ada Dr. Shirley Intanwati, spesialis patologi klinik Magister Ilmu Biomedik. Kita membahas tema Kidney Health for All dalam rangka peringatan World Kidney Day yang di tahun 2024 ini sahabat jatuh pada 14 Maret ya, di hari Kamis. Tadi di segmen pertama Dr. Shirley sudah menjelaskan berkaitan dengan kesehatan ginjal. Ya, kita pengen menanyakan juga terkait dengan sekarang ini kan segala macam penyakit itu tidak mengenal usia gitu ya. Ada kalau jantung usia 20-an itu sudah ada yang terkena serangan jantung. Nah, kalau ginjal ini Dok, apakah juga sama, tidak mengenal usia juga akhir-akhir ini, atau seperti apa untuk ginjal ini Dok? Oke. Jadi penyakit ginjal ini kalau pada anak-anak biasanya karena kelainan kongenital ya. Tapi kalau yang kita pada dewasa muda ini sangat erat kaitannya dengan lifestyle kita. Nah, kalau angka diabetes itu atau angka hipertensi itu sekarang semakin muda, orang-orang itu bisa terkena itu, demikian pula dengan penyakit gagal ginjal. Bahkan disebutkan bahwa penyakit gagal ginjal ini merupakan penyebab kematian dini. Kematian dini ini artinya premature death itu adalah harusnya orang di bawah usia 60 tahun itu belum waktunya untuk meninggal. Nah, tapi salah satu penyebab kematian dini ini adalah disebutkan gagal ginjal kronis. Dan saat ini tuh gagal ginjal kronis ini menempati posisi ke-8 penyebab kematian terbanyak sedunia. Dan disebutkan bahwa kalau kita tidak melakukan tindakan apapun ini untuk memperbaiki hal ini, diprediksi bahwa di tahun 2040 ini peringkatnya akan naik, bisa menjadi peringkat ke-5 atau bahkan ke-4. Sehingga bulan ini kita dedikasikan untuk memberikan edukasi kepada sahabat Merkuri dan sahabat Darmo tentunya mengenai kesehatan ginjal kita. Gitu Mbak Yanti. Ini perkiraan yang kontradiktif ya. Di 2040 Indonesia menyatakan diri adalah Indonesia emas gitu lah. Tapi dengan adanya banyaknya penyakit metabolik ini yang semakin tinggi. Nah, ini berkontradiktif gitu ya sahabat. Makanya kita pengennya bersama dengan Rumah Sakit Darmo ini mengedukasikan terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan ginjal sedini mungkin gitu ya Dok, dengan melakukan pemeriksaan mungkin deteksi dini. Tadi dokter mengatakan kalau kreatininnya tinggi. Nah, itu kan kreatinin kita taunya pemeriksaan yang umum. Untuk deteksi dini di Rumah Sakit Darmo mungkin ada hal barukah yang sedetil ini ternyata pemeriksaan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Seperti apa Dok? Sebelum saya bahas lebih detail untuk pemeriksaannya itu disebutkan bahwa kita punya yang namanya pedoman nasional penata laksanaan ginjal yang dikeluarkan oleh pemerintah kita Indonesia. Nah, disebutkan minimal untuk kita melakukan deteksi dini itu adalah sebenarnya pemeriksaan urinalisis. Urinalisis ini adalah pemeriksaan kencing, pemeriksaan air seni yang biasanya kalau kita taunya kalau kita curiga adanya infeksi saluran kencing, baru kita periksa yang namanya urinalisis. Betul. Nah, ternyata screening yang paling awal untuk mendeteksi gangguan fungsi ginjal itu adalah urinalisis. Di sana kita mau lihat adanya kebocoran dari protein, ya, karena fungsi ginjal kita ini kan saringan tadi kan. Harusnya itu protein itu diperlukan oleh tubuh kita, dia tidak dikeluarkan di dalam ginjal ini. Ya.
ya. Tidak dikeluarkan di urin kita, disaring kembali lagi ke dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau yang ginjalnya rusak, otomatis proteinnya itu bocor keluar sehingga nanti akan terdeteksi di dalam air seni kita. Lalu kita mau cari adanya hematuria. Hematuria ini adanya sel darah merah yang ada di kencing kita juga. Dan kita mau cari yang namanya silinder yang menandakan adanya kerusakan dari glomerulus. Glomerulus ini fungsi glomerulus ini bagian terkecil dari ginjal kita, itu namanya glomerulus ini yang menjalankan fungsinya semuanya itu ya di glomerulus ini. Nah, setelah itu disebutkan baru kita melanjutkan ke pemeriksaan untuk menilai laju filtrasi glomerulus atau melihat fungsi ginjal kita ini seberapa. Nah, laju filtrasi glomerulus ini bisa dilihat dari kreatinin dan satu lagi yang pemeriksaan kita yang baru launching di bulan Maret 2024 ini adalah sistatin C. Nanti saya kupas lagi. Nah, terus dilanjutkan oleh panduan tadi disebutkan kalau sudah urinalisis, kedua sudah laju filtrasi glomerulus, yang ketiga adalah USG ginjal. USG ginjal ini tujuannya untuk melihat adanya kelainan anatomis atau kelainan benar-benar ginjalnya ini mau dilihat bengkak enggak, mengkeret enggak, mungkin bisa ada batunya atau enggak. Nah, itu dari USG ginjal. Dan yang berikutnya ini rangkaian dari screening atau deteksi dini adalah mendapatkan konsultasi ke dokter penyakit dalam. Nanti kalau ternyata didapatkan hasilnya sudah mengarah ke gagal ginjal ini laju filtrasi glomerulusnya di bawah 60. Kalau sudah di bawah 60 baru nanti akan dilanjutkan lagi konsultasinya ke konsultan yang ginjal, konsultan nefrologi ya. Jadi di Rumah Sakit Darmo ini ada konsultan nefrologi, kita juga ada. Nah, itu adalah serangkaian untuk deteksi dini yang dianjurkan oleh dari Persatuan Ginjal yang ada di Indonesia ini. Jadi yang sederhananya urinalisis tadi. Nah, tadi kan dibahas nih kreatinin sama sistatin C. Nah, sistatin C ini kan kalau kreatinin itu kan yang sudah umum diketahui oleh sahabat-sahabat Merkur dan juga sahabat Darmo. Nah, ini kan baru di launching bulan Maret 2024. Sistatin C ini Sistatin C ini apa, Dok? Dan pemeriksaannya perbedaannya apa dengan kreatinin itu? Jadi gini, secara teori pemeriksaan untuk laju filtrasi glomerulus itu yang paling mudah terjangkau itu sebenarnya adalah kreatinin. Nah, tapi kreatinin ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya satu, dia terpaut dengan usia. Kedua, karena dia produk dari metabolisme otot sehingga pada pada nanti yang sahabat Merkuri atau sahabat Darmo yang kayak bodybuilder itu, yang udah ototnya bulk gitu, kreatininnya itu bisa lebih meningkat. Padahal sebenarnya dia normal aja fungsi ginjalnya itu, bukan berarti dia mengalami gagal ginjal. Tapi sebaliknya pada mereka yang kurus banget, masa ototnya kecil banget, kreatininnya itu bisa nampaknya normal. Padahal sebetulnya dia mengalami gangguan atau penurunan fungsi ginjal. Yang berikutnya lagi, kreatinin ini dari hasil penelitian diketahui bahwa selama fungsi ginjal kita itu belum rusak atau menurun di bawah 50%, kreatinin ini tidak akan berubah kadarnya. Jadi kita kalau orang itu rusaknya baru 20%, 30%, kreatininnya ini masih akan tetap normal. Tidak terlihat dengan pemeriksaan. Tidak terlihat dengan pemeriksaan kreatinin. Dia baru akan nampak kalau fungsi ginjal kita sudah berkurang lebih dari 50%. Nah, sehingga ada beberapa kasus yang kita terlewatkan untuk deteksi yang benar-benar dini ini tadi ya. Yang itu bisa digantikan oleh pemeriksaan sistatin C. Nah, kalau biasanya orang akan tanya, kapan dok sebaiknya saya cek sistatin C? Saya seringkali edukasinya gini, kalau bapak ibu ini adalah penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus atau dengan obesitas, yang mana pada saat check up rutin tahunan itu hasil kreatininnya normal, cobalah
periksa untuk yang namanya sistatin J. Ya. Karena kita mau memastikan, karena kan sudah ada bakatnya ini, ada penyebab, faktor penyebabnya sudah ada ini. Kita mau memastikan bahwa pada saat nanti terjadi penurunan fungsi ginjal itu bisa ditemukan di tahap yang lebih awal lagi sebelum Lebih dini gitu ya, Dok, kreatininnya ya? berubah. Betul, begitu. Karena kan kalau dengan menggunakan kreatinin baru kerusakan yang 50% yang akan terdeteksi. Tapi Betul, kalau ya. dengan sistatin C ini di bawah 20 Iya, itu sudah awal terlihat gitu. dia Awal- sudah langsung bisa nampak. Nah, di bulan yang Maret ini karena Baru launching gitu. temanya kan kita mau support dalam World Kidney Kidney Day Day. ini itu kan meratakan akses. Nah, salah satu untuk mendapatkan akses screening tadi itu terkait dengan biaya. Ya. Ya. Kalau kita tahu ya semakin canggih pemeriksaan itu membutuhkan biaya yang lebih Lebih tinggi Nah, gitu ya. di bulan Maret ini salah satu support kita untuk campaign dari World Kidney Day, kita memberikan keringanan biaya itu 50% ya untuk pemeriksaan sistatin J. Jadi nanti kalau ada sahabat Darmo maupun sahabat Merkuri ya dengan yang tadi saya sebutkan atau mau periksa itu aja deh. Saya mau cek yang cuma ini aja ya silakan gitu. Selain itu ya kita ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nanti kalau Mbak Yanti mau tahu lebih lanjut ya kita bisa jelaskan gitu. Nanti kita bahas lagi gitu ya, seperti apa nanti di segmen ketiga gitu ya. Nah, ini terkait dengan jika sudah mengalami gangguan ginjal, apa yang harus diperhatikan. Tapi saya pengen membaca dulu, Dok. Ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Messenger-nya Mercury dari Ibu Erinawati. Makanan yang mengandung purin tinggi itu katanya bisa meningkatkan resiko mengalami gangguan ginjal. Benar nggak sih, Dok? Dan salah satunya itu adalah jeroan. Itu katanya mengandung purin tinggi. Benar nggak sih, Dok? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi ini terkait makanan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak ada yang baik ya. Tapi kalau kita balance seimbang itu tidak apa-apa. Kalau purin yang tinggi ini nanti kaitannya dengan kadar asam uratnya pasti akan meningkat. Ya. Asam urat ini disebabkan salah satu utamanya adalah makanan-makanan yang tinggi purin tadi, kayak jeroan, seafood. Nah itu tadi akan menyebabkan asam urat kita meningkat. Nah asam urat ini bisa menjadi batu. Nah nantinya juga batu ini juga akan bisa mengganggu fungsi ginjal kita juga. Memang jalurnya nggak langsung ya, tapi bisa menuju ke arah sana juga ya. Jadi diet yang paling bagus adalah diet yang seimbang, makanan yang seimbang begitu. Diet kan ada juga ya, mungkin sahabat-sahabat Merkuri, diet yang tinggi protein itu gimana, Dok? Gitu kan? Apakah itu juga bisa menyebabkan atau seperti apa gitu? Kalau yang tinggi protein ini sekali lagi harus disesuaikan karena tidak ada diet maupun penanganan yang satu untuk semua orang sama semua ya. Demikian juga dengan masalah diet ini. Bisa dikonsultasikan kepada dokternya. Kalau Anda memiliki gangguan fungsi ginjal, itu ada kadar protein tertentu yang disarankan dikonsumsi dan tidak disarankan melebihi itu ya. Jadi perlu kita mengetahui kondisi kesehatan kita terlebih dahulu untuk menentukan kita mau diet tinggi protein dan sebagainya supaya maunya sehat tapi ternyata nanti malah jadinya nggak sehat. Iya, pengennya sehat tapi malah nanti kemana-mana gitu ya dengan tidak mengetahui karena jangan sampai kok teman saya oke nih pakai diet yang gini. Nah semua orang itu punya bodinya masing-masing gitu. Jadi periksa terlebih dahulu supaya tahu kondisi ginjalnya yang bagus itu ya sahabat, supaya lebih paham lagi supaya tubuhnya bisa lebih sehat lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Dinda, ini Ibu atau Mbak Dinda. Dok, apakah pada penderita ginjal itu tanda-tandanya termasuk separuh tubuh berkeringat deras dan tidak bisa kencing sampai lebih dari 2 bulan itu apakah juga termasuk tanda ginjal tidak bagus? Apa tindakan yang diberikan kalau pasien sudah 1 bulan lebih tidak bisa kencing? Apakah benar hanya diberikan obat, tidak di kateter? Nah gini, tidak bisa kencing. Nah memang fungsi ginjal kita itu yang seperti saya bilang
dia berfungsi sebagai saringan lalu mengeluarkan air seni. Nah, otomatis ketika fungsi ginjal kita terganggu, bisa kita jadinya pertamanya banyak itu kencingnya. Ya. Tapi bisa juga di tahap yang akhir, tahap gagal ginjal yang end state tadi, pasien-pasien kita yang hemodialisa itu bahkan nggak bisa kencing. Sehingga apa efeknya? Efeknya cairannya numpuk semuanya di dalam badannya bengkak semuanya. Nah, kalau tadi Mbak Dinda atau Bu Dinda tadi memang sudah 1,5 bulan tidak bisa kencing, saya nggak bisa bayangkan sehari minumnya berapa banyak mililiter air yang dikonsumsi lalu tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Saya sarankan bisa datang ke Rumah Sakit Darmo, bisa menghubungi kita di nomornya 0896 berapa ya nomornya? Saya cek lagi ya. 0896 300 98 900. Saya ulangi 0896 300 98 900 ya. Bisa melakukan di sana, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Poliklinik Rumah Sakit Darmo, bisa diarahkan ke kebutuhan yang sesuai. Tidak semuanya harus di kateter. Kalau di kateter itu artinya produksi kencingnya ada, tapi kesumbet nggak bisa keluar. Nah, itu sakitnya luar biasa karena sehari itu kita bisa produksi kencing kita itu 10 sampai 20 cc per jamnya. Berarti banyak sekali kan, bisa meledos gitu ya. Kandung kemih kita, kandung kencing kita ya. Sehari saja biasanya kan kita bisa 4 kali, 5 kali jadi ke kamar nggak mandi. mungkin kalau 1,5 bulan kita tidak kencing. Nah, kalau pasien-pasien yang gagal ginjal memang tidak ada produksi urinnya, ya kita nggak mau di kateter pun nggak akan ada yang keluar ya. Jadi sebaiknya dipastikan dulu ini apa penyebabnya, lalu biar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ini penyakitnya orang kita ini biasanya ya takut periksa. Takut ketahuan penyakitnya gitu. Iya, atau kalau nggak benar-benar sakitnya luar biasa nggak akan ke dokter atau ke inilah rumah yang sakit. menyebabkan seringkali datangnya itu sudah terlambat. Nah, kalau sudah terlambat, yang bisa kita lakukan tuh semakin sedikit lagi ya. Karena sebagian besar penyakit kalau kita menemukannya di tahapan yang awal itu sebenarnya chance untuk sembuhnya atau membaiknya atau memperlambat di kasus yang ginjal ini itu besar sekali ya. Jadi bagi sahabat Merkuri dan sahabat Darmo jangan terlambat, periksakan kesehatan Anda apabila ada yang dirasa kurang baik, gangguan kencing atau apa dan sebagainya ya. Silakan langsung bisa menghubungi ke Rumah Sakit Darmo. Di nomor 0819 6300 98900 itu bisa dimanfaatkan ya sahabat. Kenapa Bu Me? 0896 0896. Oh oke, 0896 300 98 900. Oke. Terima kasih Bu Me. Ini terkait dengan komplikasi tadi kan Dokter Sherly mengatakan kalau diketahui di step yang awal kesembuhan atau saya memperlambat dari fungsi ginjal supaya lebih lama lagi itu akan lebih besar gitu ya. Untuk komplikasi ataupun juga fatality dari ginjal ini apa saja Dok? Kematian terbanyak itu karena pada pasien-pasien gagal ginjal itu sebenarnya adalah terkait kardiovaskuler. Jadi penyakit jantung. Jadi karena ginjal ini erat hubungannya dengan hipertensi dan diabetes ya. Otomatis itu juga erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner ya. Jadi penyebab kematian pada gagal ginjal ini sebagian besar adalah kardiovaskuler, gangguan pada jantung ya. Lalu kemudian kalau pada tahap yang awal, jadi ginjal ini kerusakannya itu sifatnya progresif. Dia akan terus menerus tambah lama tambah rusak. Kita tidak bisa menghentikan proses rusaknya itu, kita belum bisa menghentikan, tapi kita bisa memperlambat proses kerusakannya. Dan kita tidak bisa mengembalikan yang sudah rusak itu kita kembalikan menjadi tidak rusak. Jadi yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan di tahap awal
kita melakukan sedemikian rangkaian upaya dari menjaga kesehatan, mengatur tensi, gula, lalu obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter nefrologinya itu adalah untuk memperlambat penurunan supaya tidak menjadi tahap akhir atau end stage renal disease yang membutuhkan terapi cuci darah tadi. Begitu, Pak Yanti. Jadi itu intervensi yang bisa dilakukan karena terbesar adalah kardiovaskular yang itu berujung adalah fatality yang cukup tinggi gitu ya. Itu komplikasi salah satu yang bisa menyebabkan fatality menjadi meningkat terkait dengan kesehatan ginjal ini, sahabat. Dok, untuk pengobatan dan juga tata laksana untuk sekarang ini dengan kemajuan tadi kan deteksi dini sudah ada Cystatin C gitu ya. Untuk tata laksana juga pengobatan yang sekarang ini ada, terutama layanan yang ada di Rumah Sakit Darmo seperti apa saja, Dok? Jadi di kita ini kan ada dokter spesialis penyakit dalam, juga ada dokter spesialis penyakit dalam yang memang konsultan pakarnya di bidang ginjal. Ya. Nanti apabila memang kita mendapatkan gangguan atau penurunan fungsi ginjal yang sudah termasuk dalam kronik tadi, itu Anda lebih tepat di bawah penanganan konsultan ginjal. Nanti akan dilakukan serangkaian pengobatan dan nanti kalau memang ternyata ditemukannya sudah pada tahap akhir, di Rumah Sakit Darmo juga tersedia layanan untuk cuci darah, hemodialisis ya. Jangan khawatir kalau saya dulu sering dengarnya itu orang awam, kalau sekali cuci darah itu pasti cuci darah terus. Memang. Tapi kalau Anda tidak cuci darah, ini kan istilahnya cuci darah itu adalah terapi pengganti ginjal Anda yang sehat. Dia nanti akan darahnya itu dilewatkan ke mesin, ya kan? Mesinnya itu menggantikan ginjal kita, lalu dikeluarkan yang racun-racun atau sisa metabolisme tadi yang nggak diperlukan dikeluarkan, disaring di mesin itu, lalu darah kita yang baik dikembalikan lagi. Nah ini kalau yang menjalani terapi cuci darahnya rutin, dia bisa mendapatkan quality life, kualitas hidupnya itu baik. Dia bisa bertahan belasan bahkan puluhan tahun mungkin dengan cuci darah ini, asal dia melakukan sesuai yang disarankan oleh dokter ya. Menjaga tadi ya semua faktor resikonya semuanya juga dijaga ya. Bukan berarti sudah cuci darah oh ya wes biarkan semuanya tinggi ya, tidak juga ya. Tapi semuanya perlu nanti di bawah pengawasan dari konsultan nefrologi atau konsultan ginjal kita gitu. Menghambat komplikasi ataupun juga fatality ya dengan melakukan hemodialisis itu tadi, sahabat, terkait dengan kesehatan ginjal ini ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya, karena kita akan ke sesi terakhir. Kita akan nanya lagi apa saja promo-promo yang ada di bulan Maret ini di Rumah Sakit Darmo. Akan ada Ibu Mei yang akan bergabung bersama dengan saya dan juga Dr. Shirley dengan tema Kidney Health for All. Tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Solusi Sehat bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya. Di sesi ketiga kita sudah berada, sahabat, dengan tema Kidney Health for All. Dalam rangka peringatan World Kidney Day yang di tahun ini 2024 jatuh di hari Kamis 14 Maret, sahabat. Sudah ada Dr. Shirley Intanwati, spesialis patologi klinik, magister ilmu biomedik, dan juga Ibu Mei. Ini merupakan humas dan juga pemasaran dari Rumah Sakit Darmo. Betul ya Bu Mei? Betul sekali. Nah, kalau tadi nomor telepon saya salah sebut ya, itu yang membenarkan adalah Bu Mei. Jadi saya tadi di gitu ya, karena salah. Karena beliau adalah humas dan pemasarannya gitu. Di 0896 309 8900. Dah, benar ya Bu? Betul ya, sekali. Sebelum kita bertanya terkait dengan perilaku cerdik untuk menjaga kesehatan ginjal kita, ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Dok, semakin berumur fungsi ginjal itu kan semakin berkurang. Nah, bagaimana caranya supaya ginjal kita itu tetap sehat, Dok? Sebenarnya tanpa harus menunggu usianya berumur atau semakin tua, menjaga kesehatan ginjal ini perlu dilakukan di berbagai kalangan usia. Jadi jangan menunggu tua baru melakukan pencegahan atau hidup sehat ini. Tadi yang seperti saya jelaskan ya Pak Budi, bahwa yang utama adalah kita harus mengendalikan tekanan darah kita. Karena dengan seiring pertambahan usia juga itu tekanan darah kita biasanya juga bertambah seringnya tambah banyak penderita hipertensi. Jadi itu nomor satu yang harus diperhatikan adalah tekanan darahnya. Lalu kemudian adalah mengontrol kadar gulanya ya.
kalau zaman sekarang ini anak-anak banyak ya anak-anak muda itu yang menderita diabetes ya. Betul. Karena makanan kita ini banyak yang manis-manis sekali Minuman ya. kemasan, Minuman kemasan, boba, boba. kopi. Ini saya baru nih aja kemarin ini ngasih tahu ke anak saya juga. Saya manggilnya Koko. Ini ternyata Mami lihat loh ini di Instagram ini boba ini ternyata gulanya banyak loh ini ya gitu. Minuman manis ya itu kita kurangi ya. Lalu makanan yang diawetkan yang tadi saya bilang tinggi kadar garam, nah itu juga dikurangi. Terus satu lagi biasanya kita ini jarang minum ya, minum air putih ya, minum Bu? air putih, betul. Minumannya digantikan dengan minuman yang lain-lain ini manis. Tadi saya masuk sini ditanyain mau minum apa gitu. Untung saya mintanya es teh tawar. Nah, saya mintanya air putih ya. Karena ada dokter di sebelah sana. Iya. Kalau enggak Bu Mei? Ya. Kalau Dan enggak saya juga tidak suka manis. Karena saya sudah manis. Oh iya benar-benar. Ya, itulah yang bisa kita lakukan, sederhana itu bisa kita lakukan. Selain lainnya ya istirahat yang cukup, Iya. olahraga, diet yang seimbang itu semuanya perlukan, bukan hanya untuk kesehatan jantung, kesehatan ginjal, itu holistik ya seluruh badan kita itu kita butuh istirahat yang cukup. Ya, terus kemudian makan yang bergizi, ya banyak Jangan sayuran. begadang ya, Dok. Nah, jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya. Gadang itu tidak pernah baik. Oh. Yang baik Bu Mei. Gitu lah. Ya, ini kan itu salah satu hal untuk menjaga kesehatan ginjal gitu ya. Yang bisa dilakukan lagi adalah deteksi dini Betul, gitu ya, betul, Dok ya. betul. Nah, saya pengen menanyakan pada Bu Mei. Bu Mei, kalau untuk deteksi dini tadi sudah dikatakan oleh Dokter Shirley ada yang baru di bulan Maret itu sistatin gitu ya, ada potongan 50. Nah, untuk deteksi dini yang ada di Rumah Sakit Darmo itu ataupun untuk kesehatan ginjal ini promo-promonya apa selain deteksi dini ataupun juga pengobatan dan tata laksana, seperti apa Rumah Sakit Darmo punya layanan apa saja Bu Mei? Jadi di 2024 ini bulan Maret dalam rangka World Kidney Day ya, Rumah Sakit Darmo membuat promo-promo khusus seperti Cystatin C tadi itu kan sudah diturunkan harganya 50%. Yaitu dari 513.000 itu menjadi 256.500. Itu diskon 50%. Kemudian ada lagi, kami juga ada promo khusus paket ginjal yang pertama. Ini tulisannya paket ginjal 1, bukan berarti ini pemeriksaan untuk ginjal. Satu ginjal aja satu bukan ginjal ya? aja bukan ya. Jadi paket ginjal yang pertama adalah dari harga 1.670.000 itu kami turunkan menjadi 765.000. Jadi kalau ini malah lebih dari 50% diskonnya ya, sekitar 60%-an lah. Kemudian ada lagi paket ginjal yang kedua. Nah, dari harga 2 juta, hampir 2.200.000 ya, itu kita turunkan menjadi 855.000. Jadi hampir sepertiga ya harganya sudah turun ya. Untuk jenis-jenis pemeriksaannya mungkin Dokter Shirley bisa mengulas. Ya, oke. Terima kasih Bu Mi. Karena saya nggak hafal ini. Iya. Ya. Tapi kalau isinya saya hafal, karena yang menginspirasi dari paket screening ginjal 1 dan paket screening ginjal 2 itu sebenarnya adalah panduan yang dikeluarkan oleh nasional. Iya, betul. Jadi tadi disebutkan minimal harus ada urinalisis. Di paket ginjal 1 dan ginjal 2 kita ada pemeriksaan urinalisis. Lalu yang kedua laju filtrasi glomerulus yang dilihat dari kreatinin, itu kita masukkan di sana. Ginjal 1, ginjal 2 itu sudah ada. Lalu kemudian kita juga masukkan USG ginjal seperti yang sarannya. Nah itu baik paket 1 maupun paket 2 ada USG ginjal. Lalu yang kita tambahkan adalah pemeriksaan kaitannya dengan hasil metabolisme, yaitu BUN, blood urea nitrogen atau ureum yang harusnya itu dibuang ya kan. Tapi kalau ada penurunan fungsi ginjal yang racun ini tadi masih ada di dalam badan kita. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penanda dari gangguan fungsi ginjal kita. Di kedua paket ini juga ada juga. Lalu kemudian yang pertama kita memasukkan yang namanya gula darah puasa. Mengapa? Karena memang penyebab
gagal ginjal kronik salah satunya adalah diabetes. Sehingga ya pada paket yang pertama kita melakukan screening yaitu dengan gula darah puasa. Nah di paket yang kedua ini saya mendesain paket, bukan mendesain ya, maksudnya kita membuat paket yang kedua ini dalam bayangan kita adalah ditujukan pada mereka yang sudah memiliki penyakit sebelumnya. Sehingga yang kita gunakan adalah pemeriksaan HbA1c. Mengapa bukan lagi gula darah puasa? Karena target kita di sini memang mereka yang sudah memiliki kencing manis, ya, memiliki diabetes. Kenapa dipakai HbA1c? Karena HbA1c ini juga dipakai untuk monitoring terapi mereka, untuk melihat kadar gula rata-rata dalam 3 bulan ke belakang itu bagaimana, terkontrol apa tidak. Raportnya gitu ya dok ya. Betul, sehingga ini yang menjadi pembeda di paket yang kedua. Selain itu, ada satu lagi yang menjadi pembeda adalah darah lengkap. Di paket yang kedua ini karena ini sudah ada kelainan pada misalnya riwayat penyakit sebelumnya, kita tambahkan darah lengkap karena kita mau melihat di sini ada nggak gangguan fungsi ginjal lainnya. Seperti yang tadi saya sebutkan di sesi awal ya, fungsi ginjal kita salah satunya menghasilkan hormon eritropoietin untuk memproduksi sel darah merah. Nah kita mau melihat ini apakah terjadi gangguan fungsi ginjal dalam produksi sel darah merahnya, yang bisa dilihat dari kadar Hb-nya nanti rendah apa masih normal. Nah di semua paket ini kita menambahkan parameter-parameter pemeriksaan yang sederhana untuk mencari tahu adanya faktor resiko, misalnya tekanan darah. Nanti dilakukan pengukuran tekanan darah. Lalu dilakukan pengukuran BMI, Body Mass Index, untuk tahu kita ini normal, underweight, overweight, atau sudah obesitas. Nah, karena itu juga termasuk faktor resiko dari gagal ginjal. Nah, yang beda lagi di paket yang kedua, kita sertakan konsultasi bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi nanti yang sahabat Darmo maupun sahabat Merkuri ya, yang memang sudah memiliki, tensi saya tinggi nih, biasanya saya minum obatnya menurut tetangga, ngikut aja. Ini itu yang bahaya itu, menurut tetangga. Nah itu yang biasanya masyarakat kita lakukan gitu ya. Jadi yang kasus seperti ini kita sediakan di sini, sudah kita libatkan. Kita di sini punya dokter spesialis penyakit dalam, ada 3 ya Bu Mei ya? Ada 3 dokter. Jadi nanti akan mengikuti jadwal prakteknya dokter spesialis penyakit dalamnya. Misal kalau Mbak Yanti nih melakukan pemeriksaan di hari Senin, nah nanti hasilnya kalau sudah keluar dan datang pada saat hari itu dilihat yang praktek dokter spesialis penyakit dalam siapa. Jadi sesuaikan ya, paket-paket yang ada tersebut adalah paket-paket pemeriksaan yang memang dibutuhkan gitu ya. Memang dibutuhkan. Kalau yang biasanya normal, nggak ada riwayat penyakit apa-apa, silakan mengambil paket screening ginjal yang satu. Tapi kalau memang sudah ada hipertensi, diabetes mellitus, saya lebih sarankan mengambil paket ginjal yang kedua. Nanti di sana apalagi mendekati bulan puasa ya, karena ini beberapa penyakit itu memang perlu bantuan dari dokter spesialis untuk mengatur obatnya, nanti makannya bagaimana, boleh tidaknya puasa dan sebagainya. Nah, informasi lagi. Jadi untuk pemeriksaan paket kita 1 dan 2 ini kita membutuhkan puasa ya para sahabat Darmo dan sahabat Merkuri ya. Kita memerlukan puasa 8 sampai 12 jam. Namun jangan khawatir, di bulan puasa pun tetap bisa periksa. Caranya sederhana. Kalau sahabat Merkuri itu buka pagi itu apa? Sahur. Sahurnya jam 4 misalnya ya. Hitung aja 8 jamnya setelah jam 4 berarti kurang lebih jam 12 siang ya. Bisa datang ke rumah sakit Darmo untuk melakukan pemeriksaan. Sampai jam 4 sore berarti masih tergolong 8 sampai 12 jamnya bisa melakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan darah yang diambil sedikit sekali, hanya 3 cc dan tidak membatalkan puasanya para sahabat Merkuri. Begitu. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan yang dibutuhkan, dan untuk tata laksana nantinya saat pemeriksaan juga sudah sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan gitu ya, sesuai dengan yang ada gitu ya sahabat. Dan Bu Mei, segala informasi dari layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Darmo ini informasinya didapatkan di mana saja Bu Mei?
Bisa dari sosial media kami, rs_darmo. Di situ akan keluar Instagram kami, dan juga bisa melalui menghubungi nomor poli Rumah Sakit Darmo, yaitu Darmo Medical Center di WhatsApp 0896 300 98900. Kadangkala kan ada yang saya tidak main sosial media, tidak pernah mengakses sosial media. Nggak apa-apa, bisa chat kami langsung di nomor tersebut 0896 300 98900. Itu bisa dikatakan call center gitu ya, mau nanyakan terkait dengan paket ginjal 1 atau yang paket ginjal 2 tadi, itu akan disesuaikan, akan dijelaskan, dan sebelum Anda melakukan pemeriksaan Anda akan dikasih tahu terlebih dahulu untuk melakukan puasa apa gitu aja ya. yang harus dilakukan. Dan misal hari Minggu buka apa enggak poli Rumah Sakit Darmo. Hari Minggu memang kami tutup. Hari Sabtu hanya sampai jam 12 siang. Jadi jika ya kemarin itu hari apa ya tutup ya, bisa menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan. Kalau enggak telepon bisa enggak saya chat gitu sambil mungkin rapat gitu. Ya bisa. Itu juga nomor WhatsApp. Jadi bisa dimanfaatkan ya di 0896 3009 8900 ya sahabat, untuk menanyakan segala layanan atau mau daftar terlebih dahulu, mau jadwal tanya apapun. Praktek dokter juga bisa ditanyakan di nomor tersebut. Ya, itu nomor saktinya dari Rumah Sakit Darmo gitu ya. Nomor hotline dari Rumah Sakit Darmo. Mau nanya apapun terkait dengan layanan Rumah Sakit Darmo bisa di situ ya, di 0896 3009 8900 sahabat. Dan terakhir saya pengen Dr. Shirley bisa memberikan tips ataupun juga pesan sehat berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa, Dok, pada sahabat-sahabat Merkur dan juga sahabat Darmo. Karena waktu sudah tidak banyak, Dok. Ternyata sudah pukul 12. Iya betul. Seperti apa, Dok? Singkat saja, karena ini tagline-nya bulan Maret ini dari Kidney World Day adalah Kidney Health for All. Jadi saya ingin mengajak para sahabat Merkuri dan sahabat Darmo untuk membagikan edukasi pada siang hari ini ke rekan-rekan, ke keluarga, ke tetangga, dan mengajak mereka untuk mempedulikan kesehatan ginjalnya. Yang salah satunya bisa dengan cara melakukan upaya-upaya tadi, hidup sehat dan melakukan pemeriksaan untuk screening atau deteksi dini kelainan dari ginjal Anda. Gitu saja Mbak Yanti. Ya, terima kasih Dr. Shirley Intanwati, spesialis patologi klinik, Magister Ilmu Biomedik dari Rumah Sakit Darmo Surabaya, dan juga Ibu Mei selaku Humas dan juga pemasaran dari Rumah Sakit Darmo Surabaya sudah hadir, sudah memberikan kita informasi dan juga edukasi terkait dengan Kidney Health for All dalam rangka peringatan World Kidney Day di tahun 2024 ini. Dan perbincangan ini sahabat, untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa saksikan kembali di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan sampai jumpa di perbincangan solusi sehat berikutnya.